Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Adi di channel internetplanner.id. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana sih caranya memindahkan file dari komputer menuju ke handphone, ataupun sebaliknya dari handphone menuju ke komputer. Sebelumnya kita pernah ngebahas bagaimana caranya untuk memindahkan suatu file dari komputer menuju komputer, dari komputer menuju ke laptop, ataupun sebaliknya gitu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba gimana sih caranya untuk memindahkan file dari handphone ke komputer, dari komputer ke handphone gitu. Yang mana dengan ini kita ya tetap nggak perlu colok-colok lagi dari handphone sama komputer kita tuh nggak perlu lagi pakai memori, nggak perlu lagi pakai flash disk, nggak perlu lagi colok USB OTG. Ini kan juga akan memudahkan Anda gitu. Jadi Anda nggak perlu repot-repot lagi untuk melakukan hal seperti itu. Karena dengan memindahkan file dari handphone menuju ke PC atau dari PC menuju ke laptop itu sebenarnya lebih simple daripada Anda menggunakan perangkat ketiga gitu. Oh ya, sebagai catatan di sini aku menggunakannya itu di jaringan lokal aja ya, jadi nggak perlu pakai VPN dan nggak perlu juga pakai IP public. Jadi dengan satu router yang memancarkan koneksi WiFi ataupun dengan kabelan, yang penting dengan network yang sama itu akan bisa melakukan file sharing ini. Nah, sebagai awalan di sini aku akan mencoba mengirim datanya itu menggunakan FTP dan juga menggunakan remote IP. Nah, secara singkat FTP itu merupakan file transfer protokol yang dimana kita bisa mengizinkan atau membolehkan suatu perangkat A meremote suatu perangkat B. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke settingan di komputer dan juga di handphone kita. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut masuk ke handphonenya dulu untuk kita setting. Yang pertama kita masuk ke Play Store, lalu kita tuliskan File Manager di sini. Kita buka File Manager, lalu kita cari File Manager, lalu kita update atau Anda bisa download nantinya File Manager ini. Nah, sesudah di-download, kita langsung buka aja File Managernya. Kita agree. Nah, di sini kita langsung masuk ke File Managernya. Di File Manager ini teman-teman bisa titik 3 yang di kiri atas. Di titik 3, lalu kita masuk ke menu remote. Nah, untuk meremote ini kita harus memasukkan berapa sih IP dari komputer kita gitu. IP dari tujuan kita. Di sini kan untuk langkah pertamanya kita akan meremote dari handphone menuju ke PC. Jadi kita harus tahu nih IP si PC itu dapat IP berapa. Nah, kita masuk ke PC. Kita buka Start R, lalu kita masukkan CMD. Lalu sesudah ini kita tuliskan ipconfig. Di sini ipconfig ini untuk mengetahui kita tuh dapat IP berapa gitu. Nah, di sini kita dapat IP 192.168.4.110. Nah, lalu kita masuk lagi ke handphone kita karena kita sudah mengetahui IP kita. Kita masuk ke handphone, kita add remote device, lalu kita pilih yang LAN. Nah, lalu kita pilih yang edit. Nah, di sini kita masukkan nih si IP tadi 192.168.4.110. Nah, kita lalu masukkan username dan password. Nah, username dan password ini adalah username laptop kita atau username PC kita. Di sini di PC kita bisa lihat username-nya itu adalah Adi Nugraha. Jadi kita tulis saja di sini Adi Nugraha, dan passwordnya itu adalah password login masuk ke komputer kita, atau ketika Anda booting, kan sesudah booting itu Anda harus memasukkan password untuk masuk ke menu desktop ini. Nah, itu password yang itu Anda tuliskan di sini gitu. Jadi saya akan tuliskan dulu passwordnya. Nah, di sini sudah ditulis, kita tinggal masuk oke aja. Lalu kita buka IP-nya ini, kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia sudah masuk ke folder kita.
Ini Anda tinggal masuk ke menu user. Nah, di sini dia langsung masuk ke usernya Adi Nugraha ini. Nah, Anda jadi bisa copy paste nih dari handphone ini menuju ke PC ataupun dari PC menuju ke handphone Anda gitu. Di sini kita sebagai contoh, kita akan coba memindahkan satu file ya. Ini saya ke dokumen, saya coba mau mindahkan file nitip ini ke handphone kita. Jadi di sini kita masuk ke folder nitip, kita langsung more, kita copy. Nah, di sini Anda pilih yang internal storage. Internal storage ini adalah memori internal milik Anda gitu, di handphone Anda, bukan di PC Anda. Nah, di sini kita pilih internal storage, lalu misalkan kita mau paste di sini aja nih, atau misalkan Anda mau paste di folder DCIM atau dokumen. Kita pilih, misalkan kita pilih folder dokumen, kita pilih dulu folder dokumennya, lalu kita tinggal paste di sini. Nah, di sini Anda langsung berpindah. Nah, di sini file nitip ini bisa langsung berpindah ke handphone Anda yang awalnya itu ada di PC Anda gitu. Nah, ini untuk catatan kita lihat saja di file manager, lalu kita pilih yang folder ini. Nah, di sini Anda tadi masukkan ke dokumen. Nah, di dokumen ini dia ada folder nitip ini gitu. Nah, di situ kan cara mindahkan dari PC ke handphone. Nah, sekarang kita coba memindahkan nih dari handphone ini menuju ke PC. Gimana sih caranya gitu? Misalkan di sini Anda memindahkan folder phone nih. Folder phone-nya kita tinggal klik untuk ditandai, lalu kita pilih more, lalu kita pilih copy. Nah, di sini Anda pilihnya yang remote. Nah, ketika pilih remote, Anda pilih IP-nya, Anda klik gitu, lalu Anda masuk ke user. Nah, di sini adalah menu dari komputer Anda. Misalkan Anda mau ke Adi Nugraha, lalu Anda mau pastenya di desktop aja nih. Nah, di sini Anda tinggal klik paste aja gitu. Nah, di sini ada menu font. Nah, kita lihat, kita buka kamera ya biar gampang. Nah, sekarang kita lihat nih. Tuh. Di desktop dia langsung keluar folder font ini. Nah, di situ berarti file yang ada di handphone kita sudah terpindahkan ke PC kita gitu. Nah, jadi sangat mudah kan untuk memindahkan file dari handphone ke komputer ataupun sebaliknya dari komputer ke handphone gitu. Jadi Anda nggak perlu ribet lagi untuk memindahkannya pakai kabel USB ataupun OTG ataupun menggunakan memori hard disk eksternal, yang mana Anda ketika menggunakan pihak ketiga itu pastinya harus menambah budget lebih gitu untuk membeli perangkat-perangkatnya. Tapi ketika Anda menggunakan FTP atau SMB ini, Anda nggak perlu menggunakan perangkat-perangkat itu lagi. Anda hanya cukup menggunakan jaringan WiFi saja. Kalau misalkan Anda nggak punya jaringan WiFi, Anda bisa menggunakan hotspot dari handphone Anda gitu. Nah, ini kan baru contoh pakai SMB. Nah, menggunakan FTP caranya juga cukup mudah. Anda tinggal masuk ke file manager, lalu Anda ke titik 3 ini, lalu sesudah titik 3 Anda masuk ke menu FTP. Dan di menu FTP ini kita tinggal masuk ke menu setting, lalu kita coba set username dan password. Nih, di sini username dan passwordnya saya pernah setting. Nama username-nya itu FTP baru, passwordnya misalkan kita rubah ke anak ayam 123. Lalu kita oke, kita back, lalu kita start. Nah, di sini kita di PC tinggal masuk ke file explorer aja. Kita masuk ke file explorer, lalu kita masuk ke disk PC, lalu di disk PC-nya kita ganti alamat IP-nya menjadi yang didapat di handphone ini.
yaitu FTP titik 2 slash 192.168 titik 4 titik 114 titik 2 2121, lalu kita enter saja. Nah, di sini Anda tinggal memasukkan username dan password dari FTP-nya yang tadi kita setting itu, yaitu FTP baru untuk nama passwordnya, untuk nama username-nya, dan passwordnya itu adalah anak ayam 123. Lalu kita tinggal login saja. Nah, di sini adalah file-file dari internal storage kita gitu. Kita sudah dapat mengakses handphone kita menggunakan FTP, jadinya nggak perlu menggunakan kabel lagi gitu. Di sini teman-teman bisa langsung copy paste aja nih file-filenya. Misalkan ini saya copy ke sini filenya, copy. Nah, di sini Anda tinggal tunggu aja nih file dari komputer saya itu akan mengcopy sendiri ke file dari handphone saya menggunakan IP si FTP ini gitu. Nah, di sini nanti kita akan coba cek ketika sudah selesai mengkopinya apakah benar terdeteksi di handphone kita filenya ini. Oke, kita tunggu dulu sebentar sampai selesai mengkopinya. Oke, sebentar lagi selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Di desktop kita sih terdeteknya di device handphone kita tuh si folder Flickr free-nya ini sudah ada di handphone kita. Oke, kita masuk ke file manager, lalu kita ke folder, lalu kita scroll. Nah, ini si Flickr free-nya ini dia sudah terdeteksi di handphone kita gitu. Nah, itu kan nah, itu kan kita udah berhasil nih mengcopy dari folder. Nah, di sini kita sudah berhasil mengcopy dari PC ke handphone. Nah, kita akan melakukan hal sebaliknya gitu. Nah, di sini kita akan melakukan hal sebaliknya juga dari handphone menuju ke komputer kita atau ke PC kita. Tapi kita mau pakai apa nih? Mau pakai PC-nya atau mau pakai handphonenya? Jadi tergantung teman-teman. Kalau lebih gampang sih karena kita sudah mengakses handphonenya dari PC, ya kita tinggal akses aja dari PC, kita tinggal drag and drop aja dari folder ini menuju ke PC kita. Nah, nanti dia akan mengcopy filenya sendiri itu dengan mudah. Kalaupun Anda ingin mengkopinya lewat handphone, Anda tinggal copy aja lewat handphone. Nah, kalau misalkan Anda pengen copy lagi nih, misalkan dari DCIM, nah misalkan kita mau memindahkan file nih yang ini ke PC kita, ya tinggal kita copy paste aja. Nah, tentunya dengan step-step yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman dapat
lebih mudah untuk mentransfer file dari handphone teman-teman menuju komputer teman-teman, ataupun sebaliknya dari komputer teman-teman menuju ke handphone teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan untuk sharing data, teman-teman nggak perlu lagi cabut colok kabel data, nggak perlu lagi cabut colok USB OTG ataupun pakai memori eksternal atau hard disk eksternal. Itu teman-teman nggak perlu lagi pakai itu. Teman-teman cukup menggunakan sinyal WiFi ataupun menggunakan hotspot tethering. Itu teman-teman sudah bisa berkomunikasi dua arah dari handphone ke komputer ataupun sebaliknya dari komputer ke handphone, asalkan dengan catatan teman-teman men-setting dulu SMB-nya, ataupun jika teman-teman nggak mau lewat SMB, teman-teman bisa menggunakan fitur FTP gitu, file transfer protokolnya. Jadi teman-teman bisa milih nih mau pakai FTP atau mau pakai SMB. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman ada yang masih belum paham atau belum mengerti mengenai file transfer ini, yang mana di video ini mentransfer dari handphone ke PC ataupun sebaliknya dari PC ke handphone, ataupun yang video sebelumnya yang pernah saya share yaitu transfer file dari PC ke PC lagi ataupun laptop ke laptop lagi melalui Windows, itu teman-teman bisa komen di bawah, nanti akan saya bantu untuk dijelaskan lagi agar teman-teman paham dan juga teman-teman dapat melakukan file transfer ini dengan mudah di lokasi teman-teman atau di tempat teman-teman berada gitu. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.